Sobat pemenang, iya, seringkali dalam kehidupan kita menghadapi peristiwa buruk yang datang secara tiba-tiba. Mulai dari kecelakaan, kemudian anggota keluarga kita meninggal, usaha kita tiba-tiba bangkrut, atau kita divonis penyakit yang mematikan. Dan biasanya kita menjadi frustasi dan putus asa. Pertanyaannya, apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita menghadapi peristiwa buruk yang datang secara tiba-tiba ini? Di samping saya sudah hadir Alphonse, seorang ex pecandu narkoba. Apa kabar, Bung Alphonse? Baik, luar biasa. Dan juga Pak Jeffrey Tembayong. Gimana, Pak? Luar biasa. Iya, ini akan sangat menarik sekali pembicaraan kita. Jadi sobat pemenang jangan mana-mana. Izinkan saya untuk mengajak Anda melihat tayangan drama berikut ini. Selamat atas kenaikan jabatan kamu, Dev. Iya, Bu. Ibu sangat bangga sama kamu. Semua ini kan berkat Tuhan Ibu. Wow. Congrats ya, Bro. Selamat ya. Thank you. Devon, lu nggak apa-apa kan, Fon? Kamu sakit? Fon! Halo Bu, iya Bu, saya lagi sama Devon Bu. Mau ngambil tes lab Bu. Oh ya udah Bu, nanti saya segera ke kantor Bu. Udah, lo ke kantor aja. Serius lu nggak apa-apa? Gue nggak apa-apa kok. Ya. Ya udah, ntar kabarin hasil labnya ya. Thanks, Ren. Maaf Pak Devon, apakah ada keluarga Anda yang bisa menemani mendengarkan hasil pemeriksaan ini? Keluarga saya semuanya di luar kota, Dok. Memangnya ada apa dengan hasil lab saya, Dok? Gini Pak, ini hasil pemeriksaan laboratorium Anda. Ternyata di dalam tubuh Anda itu terdeteksi virus HIV, bahkan sudah sampai ke dalam tahap AIDS. Nggak mungkin, Dok. Ini masih salah. Pak Devon, untuk itu saya sarankan kepada Anda Pak, agar Anda melakukan beberapa perawatan intensif. Anda tidak boleh terlalu capek, dan Anda juga jaga asupan makanan Anda. Karena biasanya orang yang terinfeksi virus HIV, atau bahkan sampai ke dalam tahap AIDS ini Pak, itu bisa meninggal kapan saja, bahkan hanya karena flu ataupun demam. Karena virus HIV ini begitu mudah menyerang kekebalan tubuh Anda. Dan ternyata virus tersebut sudah lama berkembang biak di dalam tubuh Anda, Pak. Anda yang sabar ya, Pak. Baik, Dok. Apakah ini hukuman yang harus aku terima? Belum cukupkah pertobatanku selama ini? Katanya kau akan mengampuni. Katanya kau akan terus mengasihi anakmu yang berdosa. Mana? Mana buktinya? Sampai kapan aku harus hidup dengan virus sialan ini? Iya sobat pemenang, Devon terpukul, sedih, putus asa, frustasi. Karena di saat dia mendapatkan kenaikan jabatan dalam perusahaannya, justru dia menerima pernyataan
diagnosa dokter menyatakan dia menderita virus HIV/AIDS positif. Dan jelas sekali tidak akan ada harapan lagi. Nah, di sebelah saya, Alphonse tidak hanya ex-pecandu narkoba, tetapi Alphonse adalah seorang ODA, yaitu orang dengan AIDS. What do you feel about what happened on that day ketika dokter bilang kamu kena AIDS atau kamu kena HIV? Apakah Alphonse sama dengan Devon tadi, frustasi atau perasaannya ada yang lain? Kurang lebih sama, yang pasti panik, sedih, kecewa, dan marah. Karena saya berpikir waktu itu di saat saya sudah benar-benar clean dari narkoba, saya udah bersih dari narkoba selama 5 tahun. Kenapa saya diperhadapkan dengan masalah yang baru, yaitu dengan mengidap penyakit HIV/AIDS. Jadi benar-benar ini ya? Mungkin hati hancur. Cukup shock juga berarti ya? Shock banget. Oke, nah sobat pemenang, bagaimana kelanjutan cerita Toko Devons ini? Mari kita segera saksikan sama-sama. Di mana, Bim? Nggak ada apa-apa kok. Gue capek ngobrol-ngobrol doang. It's okay. Oke, Bim. Minum lagi dong. Oke, bro. Minum lagi. Bentar. Gua punya ini dong. Suka. Temen gua. Lo satu. Oke. Halo, Di mana, Ren? gue lagi di kantor nih. Kayaknya hari ini gue lembur deh. Oh ya, gimana sih, Lab? Lo bisa ke rumah gua sekarang sebentar aja, Ren. Wah, kalau sekarang nggak bisa. Gue harus cepat-cepat pulang nih. Soalnya besok Linda tugas keluar kota. Sebentar aja, Ren. Tolong, Ren. Gue butuh temen ngobrol, Ren. Gue butuh lo. Wah, nggak bisa gue. Gini aja deh. Gimana kalau besok setelah ngantar Linda gue langsung ke rumah lo? Oke. Oke, Ren. Oke. Bro, jangan, bro. Nggak diangkat ya? Ternyata di dalam tubuh Anda itu terdeteksi virus HIV, bahkan sudah sampai ke dalam tahap AIDS. Selamat atas kenaikan jabatan kamu, Dev. Karena biasanya orang yang terinfeksi virus HIV atau bahkan sampai ke dalam tahap AIDS ini, Pak, itu bisa meninggal kapan saja. Fon! Jemput! Lo apaan sih, Fon? Lo masih punya Tuhan, Fon. Gue bingung mau ngapain lagi, Ren. Wah. Gue bingung. Begitu frustasi dan putus asanya Devon ini, sehingga dia berpikir lebih baik dia bunuh diri daripada dia harus mati karena menderita AIDS. Itu yang dia lakukan.
Bung Alphonse, lalu apa yang Anda lakukan? Saya lebih banyak berdiam diri di kamar. Saya marah. Kenapa saya marah? Karena saya berpikir, kenapa saya udah 5 tahun clean dari narkoba, tiba-tiba saya harus diperhadapkan dengan diagnosa baru dari dokter, yaitu HIV/AIDS. Dan akhirnya saya memutuskan untuk cepat-cepat mati, yaitu saya menggunakan 3 jarum suntik yang ada di kamar dan paketan putau yang ada di kamar. Dengan cara saya suntikan di sebelah tangan kanan saya dengan 2 suntikan, yang satu di sebelah kiri. Tapi nyatanya setelah saya suntikan bersamaan, saya tidak mati dan tidak terjadi apa-apa. Oke. Dan masih hidup sampai sekarang ya? Masih hidup sampai Akhirnya sekarang. selesai pada saat itu. Iya. Oh, jadi tetap akhirnya juga memutuskan untuk mengakhiri hidup juga, Pak ya? Iya, karena masa inkubasi kalau menurut saya kan harusnya 1 tahun udah ketahuan, ini baru 5 tahun. Jadi akhirnya dia sempat frustasi lah. Dan Karena nggak nyangka juga ya, padahal sudah selesai dari narkoba gitu ya. Iya. Oke, nah Sobat Pemenang, kita akan segera berbicara banyak tentang mengapa pada akhirnya Alphonse bisa sampai didiagnosa virus HIV bahkan AIDS. Jangan kemana-mana, Sang Pemenang akan segera kembali, pastikan Anda di sana. Terima kasih masih bersama kami di Sang Pemenang, dan langsung kita akan segera mengetahui awalnya ini kenapa dulu terlibat jadi kena drugs itu, awalnya kenapa? Awal mulanya waktu itu setelah papa saya pensiun dari Riau, tepatnya di Kota Dumai. Saya kan seorang anak daerah yang polos, yang lugu, yang lucu, nggak tahu apa-apa. Diperhadapkan Kalau dengan lucu ya. Imut-imut. Nggak tahu apa-apa. Diperhadapkan dengan lingkungan yang notabene 90% adalah pecandu. Oke, di situ lo mulai terlibat ya. Iya, di situ mulai terlibat dengan drugs. Semua jenis drugs ya intinya. Multi Ya. drug abuse. Oke. Lalu ketika bisa berhenti itu, yang 5 tahun itu Iya. kenapa tuh bisa berhenti? Ya itu karena saya mengambil satu keputusan dan komitmen dibuat bersama Tuhan yang pasti, karena udah capek dengan kehidupan yang nggak jelas, udah pindah-pindah rehab, nggak sembuh juga, nggak pulih juga, dititipin kemana juga nggak pulih, nggak sembuh juga. Akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan kota Jakarta dengan satu tujuan supaya saya bisa mengalami satu perubahan bersama Tuhan. Awal mulanya waktu itu saya mengalami satu ketakutan di mana hampir 90% teman-teman saya meninggal karena overdosis, dan kedua meninggal karena HIV/AIDS. Maksud selesai semua meninggal Selesai semua. Dan saya merasa ketakutan, dan akhirnya yang tadi saya nggak pernah baca Alkitab, tiba-tiba saya tergerak untuk membaca Alkitab dan berdoa. Dan pas banget waktu itu di saat saya baca Alkitab, saya baca di Mazmur 107 ayat 17-22. Di situ menceritakan seorang yang mengidap satu penyakit karena ulah mereka sendiri, tapi Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan di saat Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan, Tuhan mau kita menyaksikan kebaikan Tuhan itu kepada banyak orang. Itu isi dari Mazmur 107 ayat 17-22. Berarti itu rema banget buat Anda ya. Iya, betul. Karena masih hafal sampai sekarang ya, Pak ya. Tapi saya dengar tahun 2004 ya, Pak. Iya, Ya? 2004. Divonis AIDS, HIV. AIDS. Dan tahun 2004 saya dinyatakan HIV positif stadium 4 indikasi AIDS. Nah, Kenapa indikasi AIDS? Karena CD4 atau antibody atau kekebalan tubuhnya hanya 5. Sedangkan CD4 atau kekebalan tubuh manusia normal standarnya itu 600 sampai 1500. Dengan posisi seperti itu, usianya harusnya berapa lama? Seminggu, 2 minggu, 1 bulan? 1 bulan paling tinggi kan. Dari diagnosa itu? Iya. Ini 2004 ya? 2004. Ini sekarang 2013. 13. Berarti sudah lebih, sudah 9 tahun ya? Iya, Ya, lebih semua dari 10 tahun. Hampir 10 Mau habis 10 tahun? Iya. Wow, ini luar biasa banget nih. Nah, ini sekarang kegiatan Bung Alphonse apa nih? Nah, saat ini saya melekat dengan GMDM. GMDM adalah gerakan mencegah daripada Dan mengobati. mengobati, ya. Dan saya menjadi kepala bidang HIV/AIDS di GMDM. Luar biasa sekali ya. Nah, Sobat Pemenang, biasanya orang kalau udah virus HIV ya, belum AIDS lah ya, baru virus aja, Iya. nggak ada yang mau pacaran. Tapi yang luar biasanya, ketika tidak hanya Alphonse bisa bertahan sampai hari ini, tetapi Tuhan memberikan bonus, yaitu Alphonse diberikan pasangan hidup. Iya. Seorang wanita yang bisa mencintai dan menerima Alphonse bukan karena ada apanya, tapi apa adanya. Dan kita akan segera menyaksikan foto-foto pernikahan mereka. Ini dia.
Tuhan itu baik bagi mereka yang bertobat dan berbalik kepadanya. Meski Alphonse menderita HIV, namun Tuhan akhirnya memberikan seorang istri yang bukan penderita HIV dan bukan pecandu narkoba serta menerima Alphonse apa adanya. Pada tanggal 10 April 2012, Alphonse menikahi Esterne Juliana Panjaitan, seorang sarjana teologi yang juga aktif melayani para pecandu narkoba. Tuhan sanggup merubah yang buruk menjadi sesuatu yang indah. Iya, terima kasih masih di Sang Pemenang dan di samping saya sudah ada seorang wanita cantik. Waduh, pemberian dari Tuhan sebagai istri untuk Bung Alphonse yang tadi Anda saksikan tadi foto pernikahan itu. Ini dia. Gimana Mbak Esther? Kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Saya langsung pertanyaan nih agak-agak penasaran nih Pak. Ini juga mewakili yang di rumah juga. Kok mau sih maksudnya? Maaf ya Bung Alphonse. Kan secara normal kan gini. Orang kalau bisa dihadapkan dengan dua pria, yang satu kena virus HIV, yang satunya enggak gitu kan. Biasanya pasti milih yang enggak. Nah ini kenapa Anda justru memilih dan mau menerima Alphonse yang sudah divonis HIV AIDS itu sudah tahu kan pada saat itu? Sudah. Ini sangat menarik. Kenapa mau menerima? Iya, karena jujur saja saya benar-benar merasakan hidup dengan Tuhan itu setelah mengenal dia. Jadi dia tuh alarm buat saya untuk selalu dekat dengan Tuhan gitu, berdoa terus dengan Tuhan. Ya benar-benar berharap sama Tuhan. Oh, kalau dekat sama Bung Alphonse selalu bunyi net Iya. net. Tuhan terus gitu. Nah, sekarang sudah menikah, sudah pelayanan bersama-sama. Lalu harapan ke depan kan tidak mungkin pelayanan terus ya, pasti juga Ya, betul. mungkin memiliki anak. Ada nggak planning seperti itu? Memiliki keturunan gitu? Ya ada, karena sekarang udah ada program untuk para ODA, orang dengan HIV/AIDS. Kalau suaminya positif, istrinya negatif, anaknya pun bisa negatif. Ada programnya. Oh, Ada. bisa gitu Pak ya? Iya. Iya, nanti dilihat CD4-nya. Dalam kondisi CD4 tertentu, misalnya 500 ya, Iya. sampai 600, dia tidak perlu menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom, tapi dia bisa punya anak dengan dalam CD4 tertentu begitu. Oh, jadi di saat dicari pada titik amannya itu ya? Iya, titik aman. Oh, Dan gitu. persyarat mutlaknya harus sesar, nggak bisa normal. Ya, lahirnya. Nah, ini dari sini saya juga penasaran dengan Pak Jeffrey Tambayong. Ya. Untuk itu, Sobat Pemenang, jangan kemana-mana, Sang Pemenang akan segera kembali. Kita akan berbincang dengan Pak Jeffrey Tambayong lebih dalam. Tetap di Sang Pemenang. Yuk, silakan. Ya. Ayo, mari. Ayo, Esther. Mbak Esther. Iya. Ya. Oke. Terima kasih masih di Sang Pemenang. Nah, langsung saja kita akan berbincang dengan Pak Jeffrey Tambayong. Pak Jeffrey, Ya. apa yang firman Tuhan katakan untuk kita lakukan ketika kita menghadapi peristiwa buruk yang datang secara tiba-tiba apapun itu? Ya, jadi kita harus percaya dengan rancangan Tuhan. Ya. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Amin. Yeremia 29 ayat 11. Yes. Jadi di balik apapun peristiwa yang sedang kita hadapi, kita harus mengerti bahwa Tuhan sangat sayang, Tuhan Ya. sangat mengasihi kita, dan Tuhan siap mengampuni kita, dan Tuhan siap memulihkan kita seperti Alphonse. 9 tahun yang lalu kurang lebih beberapa kali saya datang doakan, cuma sederhana saja bahwa hidupnya masih mau dipakai Tuhan, dan buktinya hari ini dia bisa berdampak, bisa keliling kemana-mana untuk menyuarakan satu suara bahwa dengan Tuhan yang tidak ada pengharapan tetap memiliki pengharapan begitu. Berarti yang pertama jangan panik ya. Ya, jangan panik, Ya, jangan panik. jangan Jadi gini, panik ya. karena banyak orang kan lepas panik, akhirnya kalau orang udah panik kan pikirannya jadi blank, putus asa dan jadi frustasi. Dia pikir masalahnya sudah tidak ada jalan keluar, padahal sih masih ada jalan keluar. Nah, ketika dia sudah dapat jalan keluar dalam hal ini dengan Tuhan, nggak ada jalan lain, dia harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah menolak. Amsal mengatakan Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepada Tuhan. Nah, kenapa sih hidup manusia itu kok selalu acap kali ada diizinkan kejadian atau peristiwa buruk yang nggak pernah diminta tapi bisa hadir dalam kehidupan kita? Kalau dari sudut pandang Pak Jeffrey seperti apa nih? Kita harus tahu iblis itu ingin menghancurkan setiap anak-anak Tuhan. Ya. Dengan cara apa? Bisa dengan cara kebangkrutan, diputusin cinta, atau
uang untuk bayar uang kuliah nggak ada, uang untuk nikah nggak ada, dan apalah banyak sekali problematikanya. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan merubah segala sesuatu itu untuk menjadi kebaikan. Teman-teman kita boleh meninggalkan kita. Sahabat kita yang dulu brotherhood itu bisa meninggalkan kita. Tapi ada sahabat yang paling baik itu Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, artinya kita harus terus berjalan bersama dia dalam keadaan apapun kita. Tuhan senantiasa menolong kita. Tuhan senantiasa menjaga kita. Tuhan akan senantiasa memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Tapi Pak, kalau kita lihat dari tokoh Devon tadi, mungkin sobat Pemenang juga berpikir, saya juga mengalami hal yang sama dengan Devon, walaupun bukan divonis HIV/AIDS, tapi saya sedang ada beban berat. Tapi tadi kan Devon bilang, katanya engkau Tuhan yang mengasihi saya, setia sama saya. Mana nih kok Tuhan izinkan saya jadi kena HIV? Kok Tuhan nggak ngampuni saya gitu? Betul, betul. Nah, sehingga seringkali membuat kita seseorang yang sudah percaya dengan Tuhan Yesus malah menganggap bahwa kok sepertinya kok Tuhan kejam sama saya ya, nggak ngampuni saya. Kalau dari angle Pak Jeffrey kira-kira ya, jadi bagaimana Pak? Kita begini, memang tentang ganjaran nih Pak, tentang ganjaran. Ya ganjaran gini kan ya, manusia itu kan ini, apa yang ditabur pasti dituai. Iya. Jadi gini, manusia apa yang kamu tabur kamu akan tuai begitu. Kan kalau kita lihat dari film drama tadi bahwa dia kan menabur yang tidak baik, akhirnya dia menuai begitu. Tapi Tuhan tidak membiarkan dia untuk terus hancur. Tuhan bisa memulihkan dia. Jadi memang Tuhan penuh kasih. Tapi anak yang ku kasih, dia ku tegur dan ku hajar begitu ya. Betul. Jadi bagian ini, bagian masalah yang kita hadapi kadang-kadang itu bicara juga karena kasih Tuhan. Nah, tapi jangan sampai kita ambil kesimpulan akan ada kasih, kita hidup anugerah, kita berbuat jahat aja nanti Tuhan akan pulihkan kita. Wah, itu salah kaprah, Itu salah kaprah. Jadi mulai dari sekarang kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan yang jahat, tapi kalau pernah kita masuk rancangan jahat, berarti kita masuk rancangan iblis. Tapi Tuhan bisa rubah rancangan jahat iblis menjadi rancangan yang penuh damai sejahtera, hari depan yang indah. Nah, mengapa peristiwa buruk Tuhan izinkan terjadi di kehidupan kita? Tuhan izinkan agar kita manusia bertobat dari dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Dan yang kedua adalah Tuhan memang sedang menguji hati kita juga. Betul. Karena Tuhan perlu tahu sebagaimana dalamnya hati kita kepada Tuhan. Apakah kita benar mengasihi Tuhan atau tidak? Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa. Kita bisa membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar sangat mengasihi Tuhan. Nah, terima kasih ya Pak Jeffrey dan juga Bung Alphonse sudah berbincang-bincang banyak sekali. Waktu kita cuma 30 menit. Nanti kalau program ini 30 hari mungkin kita bisa lebih banyak. Sebulan kita nonton. Makasih ya Pak Jeffrey ya. Berkati. Makasih Tuhan berkati ya. Maju terus pelayanannya. Sudah punya anak nanti kabarin ya. Amin, amin. Oke, akhirnya saya Andi Hotel dan seluruh kru dari Sobat Pemenang, terima kasih sudah banyak sayang program ini. Dan apapun yang Anda sedang hadapi terjadi di kehidupan Anda, hadapilah dan jangan pernah menyerah sebab Tuhan pasti mampu menjadikan Anda sebagai sang pemenang. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.